Itu dengan diadakannya les tukar sampah. Terima kasih, saya Ketut Budi Asih, selaku pengelola Bank Sampah Kaliber. Bank Sampah Kaliber merupakan bank sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang terletak di Desa Kalibubuk. Kami punya program yaitu kegiatan les tari, tukar sampah. Kami adakan setiap hari Minggu bersama dengan les menggambel juga tukar sampah dan juga les bimbingan belajar setiap hari Sabtu. Untuk menambah nilai jual sampah, kami investasikan berupa tabungan emas kerjasama dengan pihak Pegadaian atau kami singkat dengan Tamas Dasa. Kami sudah punya program yaitu program Eling. Biasanya kami setiap hari raya mengadakan edukasi lingkungan keliling bersama anak-anak berupa arong, seperti namanya melawah. Demikian kegiatan kami. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Permasalahan timbulan sampah sering menjadi topik dalam perbincangan, dalam wacana. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng terus melakukan upaya untuk menanggulangi masalah persampahan. Salah satu upaya inovasi yang kami implementasikan hingga saat ini yaitu inovasi Bulan Melah atau Buleleng Kelola Sampah Anorganik melalui Bank Sampah. Maka dari itu peran Bank Sampah sangatlah penting di dalam menunjang inovasi ini, sehingga kami membentuk Bank Sampah Induk Edarling sebagai upaya pusat pembinaan bagi seluruh bank sampah unit di Kabupaten Buleleng. Contoh bank sampah unit yang sudah berdiri mandiri dan berhasil membina adalah Bank Sampah Unit Kalibubuk Bersih atau disingkat dengan Kaliber. Kaliber melalui program inovasi unggulannya Les Tukar Sampah merupakan kegiatan bimbingan belajar gratis kepada anak-anak. Kami berkomitmen untuk terus membina bank sampah unit yang ada di Kabupaten Buleleng agar seperti Bank Sampah Kaliber dengan memiliki program-program inovasi unggulan. Ayo sukseskan Buleleng Melah, wujudkan Buleleng yang lebih bersih. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Saya penjabat Bupati Buleleng. Sekarang ini berada di Bank Sampah Induk milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Tidak mungkin kita bisa mengelola sampah itu dengan cara biasa. Oleh karena itu, perlu ada lompatan inovasi agar permasalahan sampah itu bisa kita selesaikan. Kita telah dipayungi oleh peraturan gubernur tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan peraturan gubernur tentang penggunaan plastik sekali pakai. Dasar itulah yang membuat inovasi yang dilakukan di Kabupaten Buleleng ini, bagaimana kita mengelola sampah dalam bentuk bulan Melah. Bulan Melah itu adalah Buleleng Kelola Sampah Anorganik. Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa terus memberikan dukungan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah ini secara terpadu. Kepada tim inovasi nasional, mudah-mudahan ini mendapatkan sebuah apresiasi karena apa yang kami sajikan ini adalah sebuah bentuk nyata dari sebuah inovasi dan sudah menjadi best practice bagi daerah-daerah lain, tidak hanya di Kabupaten Buleleng termasuk juga di Provinsi Bali. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dengan terobosan ini Buleleng terbebas dari sampah plastik. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Penjabat Bupati Buleleng, Insinyur Iketut Lihadiana, kemudian juga didampingi oleh Pak Gede Melandrat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, dan juga Pak Ketut Budiase sebagai inovator. Kami mengucapkan selamat Bapak, inovasi Buleleng Kelola Sampah Anorganik melalui Bank Sampah atau Bulan Melah yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah masuk dalam tahap
presentasi dan wawancara. Ini suatu inovasi yang sangat luar biasa dengan melibatkan masyarakat. Jadi kami sangat mengapresiasi inovasi ini. Dan kita memiliki waktu 20 menit pada hari ini untuk mendengarkan presentasi selama 7 menit dan tanya jawab wawancara selama 13 menit. Kami perkenalkan terlebih dahulu tim panel independen KIPP 2023, yaitu Profesor Siti Zuhro, saya sendiri Eko Prasojo, kemudian Pak Eri Riana Haja Pemekas, Ibu Neneng Gunadi, Pak Dadan Suparjo Suharmawijaya, Pak Nurjaman Mokhtar, Ibu Indah Suksmangningsi, kemudian Pak Tulus Abadi, Pak Rudiarto Sumarwono, dan Profesor Fasli Jalal. Untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Pak Pejabat Bupati Buleleng dan inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan Bapak. Terima kasih kepada tim panel independen. Yang saya hormati Bapak Ibu para tim panel, kami dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menyajikan beberapa hal secara singkat, karena tadi di video sudah dijelaskan secara detail. Namun sebelumnya, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dari tim independen penilaian pelayanan publik, Buleleng itu memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk paling besar, Pak. Boleh dikatakan bahwa 2/3 atau hampir setengahnya itu adalah dari Buleleng dan penduduknya paling besar. Tentunya penduduk besar juga menghasilkan sampah paling banyak. Upaya-upaya yang dilakukan secara umum memang telah dilakukan melalui TPA-TPA yang ada. Tetapi ada persoalan baru tatkala kita dihadapkan pada sebuah kondisi bahwa sampah organik memang sudah diolah menjadi pupuk organik. Terus yang anorganik itu seperti apa? Itu akan menjadi masalah baru yang kita lihat langsung di lapangan. Boleh dikatakan di Kabupaten Buleleng itu untuk 1 tahunnya itu hampir 143.283 ton lebih menghasilkan sampah, dan 30-40%-nya itu anorganik. Kalau itu tidak kita tangani, itu akan menjadi masalah baru. Karena organiknya sudah kita tangani. Atas dasar itulah, maka kita mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan inovasi, membuat satu lompatan-lompatan bagaimana sampah secara utuh kita bisa tangani. Sekarang ini mohon izin saya bersama Pak Sekda dan semua jajaran, karena ini sangat respect bahwa kita sekarang ini ada di tengah-tengah bank sampah induk, Pak. Karena sampah itu harus didekati. Kalau biasanya pejabat itu kan menjauhi sampah, kalau kami mendekati sampah. Karena dengan mendekati sampah itu kita bisa mengelola sampah itu dengan strategi-strategi tertentu sehingga menjadikan nilai ekonomi seperti apa yang telah disajikan dalam video itu. Kalau kita melihat dari alur, itu adalah sampah sebenarnya karena sudah ada peraturan gubernur dan di Kabupaten Buleleng sudah ada norma-norma yang mengatur ini, bagaimana sampah itu bisa dikelola di sumbernya dulu, di tempat yang menghasilkan itu. Di sana ada pemilahan, dari sumbernya itu baru kita nanti masuk ke sampah-sampah unit-unit, bank sampah unit. Di bank sampah unit itulah antara anorganik dan organik itu akan dipisahkan. Yang organik masuk ke TPA untuk dikelola menjadi pupuk organik, yang anorganik inilah masuk ke bank sampah induk. Nah, di bank sampah induk inilah ini akan menjadi kelola. Apa yang kita dapatkan? Bahwa ini memberikan satu hasil yang nyata, bahwasanya sampah di Kabupaten Buleleng itu paling tidak kita bisa tangani secara komprehensif. Tentunya ini tidak bisa berjalan sendiri.
Oleh karena itu perlu keterpaduan dan keterlibatan masyarakat, penyadaran masyarakat, edukasi masyarakat itu sudah kita lakukan dengan berbagai upaya dan strategi. Hasilnya cukup nyata. Saya ingin laporkan kepada tim independen bahwa kita harapkan ini menjadi sebuah best practice bagi daerah lain, Pak. Ini sudah menjadi best practice dan direplikasi bagi kabupaten-kabupaten lain di Bali ini. Direplikasi model yang kita kembangkan di Kabupaten Buleleng ini karena benar-benar secara nyata ini memberikan dampak yang positif dan bahkan ini menghasilkan. Yang kedua memang keterlibatan sekolah termasuk juga di perkantoran, masyarakat di desa, setelah itu masyarakat di kota dan sebagainya. Dengan sistem yang kita bangun ini ada sebuah kesadaran kolektif bagaimana sampah itu harus dipilah terlebih dahulu di sumbernya. Sehingga itu bisa memudahkan di dalam sistem pengelolaan berikutnya. Saya kira itu dari kami dari pemerintah daerah tentunya sangat memberi dukungan. Tidak hanya dukungan, tetapi terus kami lakukan monitor, kita dorong dari Dinas Lingkungan Hidup, kita dorong masyarakat untuk selalu memiliki dan membuat lompatan-lompatan inovasi. Sehingga benar-benar sampah itu ke depan tidak akan menjadi problem yang serius. Dan khusus Kabupaten Buleleng itu sudah kita lakukan. Saya kira terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon selanjutnya arahan dari tim independen untuk pelayanan publik ini. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Sudah selesai, mungkin ada tambahan dari Pak Kepala Dinas atau dari inovator, masih ada 1 menit Pak, barangkali. Baik, terima kasih, langsung saja. Iya, silakan Pak. Apabila pimpinan saya, dalam hal ini Bapak PJ Bupati Buleleng sudah menyampaikan hal itu, tentu tim panel bisa memahami atas keberlanjutan dari inovasi yang kita bikin, Pak. Artinya apa? Seluruh jajaran atau kolaborasi government yang ada di Kabupaten Buleleng ini menjadi yakin bahwa kami didukung oleh seluruh government yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, apalagi kita berbicara tentang stakeholder, tentu atas dukungan dari Bapak Pejabat Bupati Buleleng, maka keberlanjutan atas inovasi ini akan terus berjalan, terus menggali inovasi lagi sehingga persampahan di Kabupaten Buleleng bisa terselesaikan dengan baik, minimal pengurangan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA bisa diminimalisasi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita masuk ke wawancara dan tanya jawab. Silakan Bu Indah untuk memberikan. Terima kasih Prof. Wah, saya suka sekali sama inovasi kreatif ini. Benar-benar kreatif. Tidak hanya kemudian bicara soal keuntungan, tetapi soal mendidik dari kecil seorang anak, diajari bersih dan kemudian kebersihan itu bisa ditukar dengan les yang kursus yang matematik yang gratis. Itu yang sungguh dan yang akan lagi dibuat adalah untuk kemudian ibu-ibu itu juga akan menukar sampah-sampah yang ada, ditukar menjadi emas ataupun dan sebagainya itu. Jadi bersih dan kemudian ada manfaat, itu yang kemudian sungguh mengagumkan. Cuman yang belum jelas di sini itu anak kecil itu berapa kilo atau berapa jumlah botol dari sampah yang dia pungut sehingga membersihkan sungai itu kemudian berapa jam mendapatkan matematik atau semaunya untuk belajar matematik yang disediakan setiap minggu malam. Nah, seorang ibu yang ingin mendapatkan simpanan emas yang dari sampah-sampah yang mereka sediakan itu berapa ton sampah sih Pak, atau berapa ratus kilo sampah, kemudian dapat 1 gram emas, itu yang kemudian belum terlihat. Tapi ide ini ide yang sangat kreatif dan sangat bermanfaat sekaligus mendidik. Selamat Bapak, Pak Bupati dan Pak Inovator untuk kejelasannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah. Silakan Pak PJ Kada, Pak PJ Bupati Buleleng, atau Pak Kadis.
Pak, lebih lanjut mungkin langsung dari pelakunya, praktisinya Pak, yang menjawab. Oh iya, boleh. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas. Perkenalkan saya Budi Asih, saya pelaku Direktur Bank Sampah Kaliber. Tadi ditanya berapa kilo sih anak-anak membawa sampah untuk mendapatkan bimbingan belajar tukar sampah, menari tukar sampah. Kami di sini di Bank Sampah Kaliber tidak mentarget Bapak Ibu, karena kenapa? Kami juga punya target, yaitu target pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Nah, tapi jika anak-anak tidak membawa sampah, kami tidak izinkan mengikuti kegiatan kami. Kenapa demikian? Karena setiap rumah tangga sudah pasti menghasilkan sampah. Jika anak didiknya atau anaknya tidak membawa sampah, berarti secara otomatis orang tuanya tidak mau memilah sampah. Gitu. Jadi kegiatan ini kenapa sampai saat ini dari tahun 2017 bisa berjalan, dan banyak juga teman-teman bank sampah ikut mengikuti kegiatan ini karena gampang dan diikuti oleh masyarakat yang lain. Nah, ini masalah tabungan emas. Dari tahun 2018 kami bekerja sama dengan pihak Pegadaian bagaimana sih harga sampah biar mengikuti harga emas. Karena selama ini saya lihat harga emas nggak pernah turun, tapi harga sampah sering turun. Apalagi di musim Lebaran harga sampah anjlok sekali. Nah, sekarang kami pindahkan ke tabungan emas biar mengikuti harga emas. Tapi karena nilai sampah begitu kecil, kami belum pernah sih dapat geraman emas Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan karena sampahnya nggak habis-habis, yang yakin pasti dapat emas nanti. Karena seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama dari bukit begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Bu Indah, masih ada pertanyaan? Bu Indah sepertinya lagi ya nih. Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Iya, terima kasih Prof. Saya ingin bertanya lebih ya. Ini saya kira bagus sekali programnya ya untuk mengumpulkan sampahnya dan langsung dimanfaatkan untuk kegiatan lain ya seperti anak-anak tadi gitu. Tapi adakah kegiatan lainnya yang juga memotivasi ya masyarakat untuk menyetorkan sampahnya ke bank sampah gitu, karena memang seringkali kan ada semacam ngapain juga dapat uang sedikit ya dari sampah lagi gitu kan gitu, akhirnya menjadi kemalasan. Nah, misalkan di tempat lain ada yang dipakai untuk iuran BPJS misalkan ya, sampahnya jadi menabung memberikan ke bank sampah itu lantas dapat uang yang uangnya langsung tidak ke orangnya ya, tapi langsung disalurkan ke misalkan bayar BPJS atau iuran-iuran yang lain, mungkin iuran kampung atau itu. Ada nggak program-program apa saja selain tadi yang proses belajar ya untuk anak-anak yang tadi belajar macam-macam gitu ya, dengan program-program lain yang memotivasi ya warga untuk ya akhirnya mau gitu ya dengan uang kecil ini karena disalurkan ke program-program yang mungkin bermanfaat juga tapi tidak mengurangi apa yang ada dari pengeluaran dirinya gitu ya. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik Bapak, langsung saya jawab. Jadi di Bank Sampah Kaliber tidak hanya mengadakan kegiatan les tukar sampah, les menari, les menggambel, kita juga ada program yaitu ngelawang Pak. Ngelawang itu pakai barong. Nah, tidak hanya itu Pak, kami juga punya yang namanya tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan itu hanya bisa ditarik setiap 1 tahun sekali. Jadi untuk pembelian buku, mungkin alat tulis yang lainnya, karena kalau ditarik seminggu atau 2 bulan nilainya cukup kecil Pak. Jadi setahun bisa lumayan dapat untuk beli sepatu juga sudah cukup. Nah, ada juga yang namanya tabungan hari raya. Tabungan hari raya itu kami biasanya tarik setiap 6 bulan di hari besar seperti Hari Raya Galungan Pak. Nah, selain itu kami juga punya kegiatan bekerja sama dengan Yayasan Hati yang Kreatif dengan anak-anak difabel. Kami mengajarkan kegiatan membuat kerajinan dari barang bekas. Tapi hasil karyanya sih tidak begitu bagus karena anak-anak yang buat sekedar menghibur saja. Oke Pak, terima kasih. Oke. Baik.
Baik, bisa saya tambahkan Bapak? Ya, silakan Pak. Untuk kami pada tatanan pemerintahan, Pak, hampir semua OPD itu juga mengumpulkan sampah lewat bank sampah. Kami juga memiliki kegiatan yang setiap minggunya sampah dikumpulkan. Dengan maksud adalah itu juga mengurangi sampah yang ada di sekitaran baik di rumah tangga maupun lingkungan. Nah, manfaatnya adalah ketika hari raya kami itu buka, sehingga nantinya ini menjadi bagian dari kesejahteraan kami bersama. Ini pun didukung oleh seluruh pimpinan yang kira-kira juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ASN maupun non-ASN yang ada. Terus juga kami juga membuat karya-karya di dinas. Jadi karya-karya kami sebagai bagian dari edukasi nantinya kepada masyarakat. Nah, karya-karya kami justru kami pamerkan di setiap event yang ada di kabupaten kami. Nah, tentu nanti di bulan Agustus akan ada pameran, itu pun kami juga akan pamerkan sebagai bagian dari program recycle yang kami tentunya arahnya nanti adalah bagaimana menciptakan ekonomi mikro yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini salah satu contoh di hadapan saya ditunjukin bahwa inilah hasil-hasil karya kami ASN dan non-ASN yang ada di Kabupaten Buleleng yang kira-kira ini menjadi terinspirasi nantinya bahwa sampah itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi mampu memberikan ekonomi mikro di sana, membangun ekonomi mikro di sana. Sehingga harapan kami adalah bahwasannya sampah tidak hanya berdampak negatif, tetapi memberikan dampak positif. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini bagus sekali ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Indah, Pak Dadan. Barangkali masih ada dari panel independen lainnya? Pak Eri atau Pak Tulus? Ya, sedikit Prof. Silakan Pak Tulus. Ya, terima kasih. Walaupun ini bank sampah, apakah juga ada campaign yang lebih, katakanlah lebih radikal kepada masyarakat untuk juga, tadi kan dikatakan sampah tidak hanya merusak lingkungan dan lain sebagainya, tapi bernilai ekonomi. Tapi maksud saya apakah ada campaign yang, campaign yang zero waste ya, jadi bagaimana mereduksi sampah gitu, mengurangi sampah pada titik tertentu, bagaimana pola konsumsi kita itu tidak menghasilkan sampah, khususnya sampah-sampah yang anorganik misalnya. Nah, itu sebenarnya yang paling filosofis dari gerakan kita menjaga lingkungan untuk tidak memproduksi sampah secara ekstrim. Nah, apakah itu juga dilakukan, Pak? Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya kita telah dipayungi dengan peraturan tahun 97 untuk membatasi penggunaan sampah plastik dan styrofoam sejenisnya. Dan itu memang sangat signifikan untuk menurunkan sampah-sampah anorganik. Kalau kami dari pemerintah, saya melihatnya dari faktor non-teknis, loh, Pak. Edukasi. Dengan strategi seperti ini biasanya orang tua itu yang menghasilkan sampah, anaknya yang memberitahukan orang tuanya, Pak, bahwa ini harus, Pak, ini kadang-kadang sekarang ini di kaliber ini, anak-anak yang memberitahukan orang tuanya untuk dipilah di rumahnya. Ini kadang-kadang kesadaran itu muncul dari internal sendiri di keluarga, itu dampak yang kita bisa lihat. Sehingga ini merembet kepada daerah-daerah lain gitu. Karena biasanya yang menghasilkan sampah kan orang tuanya yang untuk dominannya seperti itu. Kedua, edukasi itu ini kan di hulunya kita mengedukasi masyarakat, betul Pak. Ada sebuah champion dari desa-desa atau daerah yang menjadi sebuah champion bagaimana seminimal mungkin itu menggunakan plastik atau sejenisnya sebagai kemasan untuk tidak lagi atau meminimalisir penggunaan plastik sebagai bahan-bahan kemasan. Nah, cara-cara itu sudah
kita rasakan manfaatnya dari peraturan itu tidak hanya di Buleleng, itu di Bali, tetapi untuk di Buleleng kita akan create lagi sampah anorganik itu dikemanakan gitu. Karena kalau itu dibiarkan ternyata itu akan merusak lingkungan yang luar biasa. Seperti itu. Nomor izin ini ada juga kita kembangkan di Desa Petandakan ini baru. Bagaimana sampah-sampah kresek itu loh Pak. Kalau sampah untuk botol aqua sih sangat tinggi nilainya. Yang sampah-sampah tas kresek itu kita pakai sebagai campuran aspal. Campuran aspal itu ada di Desa Petandakan. Bahwa Buleleng terus berinovasi, melakukan lompatan-lompatan agar masalah sampah anorganik, karena organik itu sudah dikelola melalui pupuk organik, tetapi yang anorganik ini jarang orang yang untuk memikirkan hal itu. Kami di Buleleng telah melakukan terobosan itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati Buleleng dan juga jajaran. Ini waktu kita tinggal 10 detik lagi. Tapi prinsipnya kami sangat mengapresiasi ini programnya sangat bagus, tidak hanya secara ekonomi, secara lingkungan, tapi juga secara sosial ya. Jadi keberlanjutan sosialnya lebih terjamin karena keterlibatan masyarakat tadi memanfaatkan local wisdom ya, juga memanfaatkan berbagai stakeholder termasuk anak-anak. Jadi saya pikir sangat bagus ya Bu Indah. Jadi saya pikir dan wawancara cukup sekian Pak PJ Bupati Buleleng dan jajaran. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Semoga inovasi ini terus berkembang dan bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih.